Pengalaman menjadi relawan di daerah bencana mengetuk hati pasangan Iman Surahman dan Eri Setiawati untuk membuka pintu rumah mereka bagi anak-anak yatim serta menyekolahkan mereka layaknya anak sendiri. Simak kisah keluarga Iman Surahman dalam Sosok minggu ini. Sebulan sekali, ratusan anak usia TK hingga SMP di Jakarta Timur, Depok dan sekitarnya berkumpul di majelis cilik. Tujuan saya adalah pertama supaya anak-anak punya wadah, tempat untuk menuangkan segala keluh kesah, menuangkan segala suntukan, alternatif dari game online, permainan-permainan lainnya sifatnya nggak mendidik. Majelis cilik ini sengaja kita buat malam minggu, juga tujuannya jangka panjang. Begitu mereka melepaskan masa anak-anak masuk ke masa remaja, dia tahu bahwa malam minggu ke tempat yang baik itu adalah majelis cilik. Saya banyak banget ngeliat manfaatnya. Paling penting anak-anak bisa tahu, pertama kumpul bareng, sosialisasi, kumpul bersama, lalu berbagi. Dunia anak-anak tak pernah lepas dari kehidupan pria kelahiran Kuningan 27 September 1976 ini. Pengalaman Iman Surahman menjadi relawan di daerah bencana pada salah satu lembaga sosial membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan anak. Dibantu 3 pendongeng, dongeng ceria berbagi keceriaan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Ceria itu artinya cerdas, riang, dan agamis. Anak Indonesia harus cerdas. Kalau ada bencana alam, dia tahu bahwa ini memang kekuatan alam atas ridho Tuhannya. Jadi bukan gempa karena kita nebang pohon sebelah sana gitu. Bukan begitu. Dan anak-anak harus riang, karena riang itu hak anak-anak. Dongeng yang bertujuan mendidik sambil menghibur anak-anak ternyata juga mengetuk pintu hatinya. Di rumahnya yang sederhana, Iman mempersilahkan belasan anak yatim menjadi bagian dari keluarganya. Kebanyakan mereka berasal dari daerah terpencil yang dikunjungi Iman saat mendongeng seperti Pulau Tunda, Tuntung Jawa, bahkan Timor. Sudah 15 anak yang disekolahkannya sejak tahun 2006. Bayangkan, kalau saat itu Keong tidak punya rumah, pasti Keong dan Kodok akan sama-sama dibawa oleh burung elang. Tadinya sih merasa tidak yakin mampu ya, karena saya kebetulan punya anak 3 juga ya. Yang masih kecil, yang masih banyak butuh perhatian. Tapi ternyata, kayaknya sepertinya perlu dicoba juga karena nggak ada salahnya. Karena suami kebetulan tugasnya sering banget keluar kota. Kalau ikrarnya kami dengan keluarga, setiap kali keluarganya antar, kita ikrar kita sampai SMA. Tapi pada prakteknya sudah ada 4 anak kita yang sampai kuliah. Dan 1 sudah wisuda. Karena rezeki mereka ya ada terus gitu, ada terus. Kita juga nggak tega kan, lulus SMA kita kembalikan ke kampungnya, belum bisa jadi apa-apa. Orang di kota besar saja kadang yang alumni perguruan tinggi juga masih bingung. Di sini diajarin ngaji, terus diajarin sholat tahajud, ngapalin hadis, belajar bahasa Inggris. Terus di sini kan banyak teman-teman, jadi bisa diajarin berbagi gitu. Senang sih bisa banyak teman, banyak keluarga. Kalau nggak sekolah sama Kak Iman, mungkin saya nggak sekolah, ada di rumah. Dalam sebulan 11 hingga 15 juta rupiah harus dikeluarkan untuk biaya hidup. Anak-anak yatim ini juga diongkosi pulang 2 kali dalam setahun. Meski sudah memiliki 3 anak kandung, Iman dan Tio tak pernah pilih kasih. Mereka percaya keikhlasan dalam mengasuh berbuah mukjizat di kala kesulitan. Saya masih ingat betul ketika udah nggak pegang uang. Saat itu suami juga lagi keluar kota, nggak ada di rumah. Kita pegang cuma 5.000 atau 10.000 gitu, saya pegang itu. Tahu-tahu anak datang dari dapur lagi masak. Mbak Tio, gasnya habis. Aduh, saya mau bilang nggak mungkin nggak punya uang gitu kan. Sebentar Kak gitu. Tapi dalam hati saya pasti Allah ngasih jalan yang terbaik. Gak lama kemudian 10 menit
ada telepon masuk ke saya. Bu Tio, butuh uang nggak buat angpau, tukerin uang? Dalam hati saya butuh, tapi saya belum gajian. Alasan saya seperti itu, padahal memang nggak punya uang. Terus nggak apa-apa, pegang aja. Anak-anak suruh ambil ke sini. Sangat bagus sekali, karena di zaman sekarang untuk kepedulian itu ya sangat, kalau bilang sangat, mohon maaf tidak, tapi sangat dibutuhkan untuk yang memerlukan kasih sayang dan kepedulian. Walau sebagian besar hidupnya sudah dipersembahkan untuk sesama, jalan hidup Iman tak selalu mulus. Kini ia diterpa sebuah cobaan. Sampai 9 bulan ini kondisi kesehatan. Jadi Allah lagi ngasih sesuatu yang luar biasa, bentuk cintanya dalam bentuk yang lain. Ada autoimun trombosit dalam tubuh. Jadi aktivitas kalau berlebihan, trombosit turun pelan-pelan sampai di angka 1000. Mungkin Tuhan sedang mempertunjukkan sesuatu sama saya, betapa nikmatnya di rumah bersama anak-anak. Kondisi fisik tak membatasi langkah Iman. Dari rumah, ia berencana mengajarkan wirausaha kepada anak-anak, diantaranya dengan membuka usaha laundry agar tanggung jawab tak jadi hal baru saat anak-anak asuhnya ini melangkah ke dunia kerja kelak.